Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang menyelenggarakan acara hari jadi di sebuah hotel di Tangerang Selatan. Namun acara ini akhirnya dibubarkan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Banten versi AHY. Meski gugatan masih berproses di PT UN, Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang menggelar acara hari jadi atau ulang tahun di sebuah hotel di Tangerang Selatan, Banten. Namun acara ini digeruduk oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Banten versi AHY yang dipimpin Iti Oktavia Jayabaya dengan menggelar orasi. Tadi mereka sudah melakukan kesepakatan untuk membubarkan dan mencopot atribut backdrop yang berada di lokasi acara. Sementara itu, Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang menyatakan perayaan hari jadi tersebut merupakan acara para pendiri Partai Demokrat dan bukan acara DPP Partai Demokrat pimpinan Muldoko. Keputusan tidak sah oleh Kementerian Hukum dan HAM rupanya belum membuat padam semangat anggota Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang pimpinan Muldoko. Mereka menyesalkan adanya aksi pembubaran di luar hotel. Kenapa masih ada dualisme di Partai Demokrat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat AHY, juru bicara Partai Demokrat Kubu Muldoko Muhammad Rahmat, dan pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, juga ada Mas Herzaki Mahendra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Selamat sore Bang Herzaki, Pak Rahmat, dan Mas Adi Prayitno. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Rahmat terlebih dahulu melalui sambungan telepon. Ya, pertama kali saya ingin mengetahui mengapa nekat begitu dalam tanda kutip menggelar acara kemarin, Pak Rahmat. Oh ya, selamat sore, terima kasih Mas. Perlu kami klarifikasi bahwa yang melaksanakan acara di Tangerang, Banten itu adalah pendiri Partai Demokrat. Tidak ada hubungannya dengan DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang. Jadi kalau ada yang mengatakan itu acaranya DPP Partai Demokrat Deli Serdang, maka itu adalah hoaks, fitnah, mengada-ngada, dan yang mengatakan itu adalah orang yang sedang kebakaran jenggot. Gitu. Baik. Jadi acara di Tangerang itu murni dilaksanakan oleh para pendiri Partai Demokrat. Dan DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang itu diundang untuk itu. Nah, hanya Pak Muldoko sendiri memang berhalangan karena jauh-jauh hari beliau sudah punya agenda lain yang sudah terjadwal. Begitu, Mas. Jadi Pak Rahmat yang menginisiasi adalah pendiri Partai Demokrat? Yang menginisiasi pendiri Partai Demokrat, yang melaksanakan pendiri Partai Demokrat, yang mengorganisir semuanya adalah para pendiri Partai Demokrat. Karena itu kita sangat prihatin, sangat menyayangkan ada geruduk ya, ada tindakan anarkis, ada tindakan premanisme kepada kepolisian. Baik, Pak Rahmat, kemarin Anda hadir dalam acara itu, Pak Rahmat? Baik, kegiatan itu sehingga premanisme itu bisa diantisipasi. Ya, baik. Nanti akan saya kembali lagi ke Pak Rahmat sambil kami memperbaiki audio dan sambungan telepon dengan Pak Rahmat. Sementara saya ke Mas Zaki terlebih dahulu. Mas Zaki, ini tadi dikatakan Pak Rahmat acara dibuat oleh pendiri Partai Demokrat. Tanggapan Anda seperti apa? Karena Pak SBY juga termasuk pendiri Partai Demokrat. Apakah ini diketahui, Pak Zaki? Ini kan lucu, Mas. Memang kerjaannya suka memutarbalikkan fakta saja itu kita. Jadi pertama begini, ada informasi yang jelas, ada undangan tertulis bahwa ada perayaan ulang tahun Partai Demokrat. Ya kita senang aja gitu kalau misalnya kader dimanapun itu merayakan. Karena memang kita merayakan di tanggal 9 September 2021. Kita sudah 19 tahun loh Mas merayakan ulang tahun itu tanggal 9 September 2000.
setiap tanggal 9 September. Tahu mendadak kemarin yang ke-20 juga sudah rayakan, di background saya bisa kelihatan kita laksanakan di JCC ya, dengan dihadiri hanya 50 orang ya, secara terbatas sesuai dengan aturan pemerintah, dan juga ada 4 lapis nih Mas. 4 lapis protokol kesehatan gitu. Semua wajib vaksin 2 kali, sudah swab PCR dalam 2 kali 24 jam, dan pas di lokasi kita harus antigen lagi, dan terakhir tetap menggunakan masker, dan jarak duduknya itu 3 meter Mas antar kursi gitu. Jadi sangat-sangat ketat ini kita lakukan. Nah kemudian kan mendadak nih, mohon maaf nih mendadak, kami ini kan ikut aturan nih Mas, ikut aturan pemerintah, sangat menjaga protokol kesehatan. Tapi mendadak itu ada info katanya akan ada pihak yang mengadakan kegiatan gitu, ya kan? Nah, di daerah Tangerang, tentu saja Ketua DPD Banten kaget, loh ini kan daerahnya dia, Bu Jayabaya ya gitu. Kok ada yang mengadakan acara tapi itu tidak ada koordinasi gitu. Nah, kemudian beliau dan teman-teman mengecek lah kalau ini yang mengadakan siapa nih dan maksudnya apa gitu. Pada saat dicek koordinasi dengan Kapolres, ini kegiatan tidak ada izin Mas. Ya. Ini kan memalukan gitu. Kalau ada sekelompok orang mengaku menggunakan atribut Partai Demokrat, tetapi tidak patuh sama hukum, tidak mengikuti protokol kesehatan. Padahal kami ini Partai Demokrat sangat hati-hati, sangat mematuhi hukum, dan sangat mengedepankan protokol kesehatan. Kan kami nggak mau nih ada orang kemudian malah membuat black campaign atau negatif campaign kepada kami gitu loh, gara-gara perilaku orang yang tidak jelas. Pada saat ditelusuri ternyata itu ada yang namanya cengkilundungan gitu loh ya, kita tahu lah itu kan dari mana itu, ya kan, dari teman-teman Muldoko CS lah itu, dan kita lihat ada undangannya beredarnya apa di situ, ada acara katanya ada pidatonya untuk ke Pak Muldoko, jadi penitipan Partai Demokrat kepada Ketua Umum PD namanya Muldoko di situ, itu di situ ada tulis undangan nih Mas, yang kita sudah edarkan juga pada wartawan. Kemudian yang kedua ada sambutan dari Vicky Ali dan dari Rizal yang dua-duanya kan mantan kader gitu loh. Jadi satu sisi ini kan tidak ada izin dan makanya Kapolres membubarkan karena memang tidak ada izin. Kedua, tidak mematuhi protokol kesehatan. Jam 7 malam baru mau dimulai Mas. Kan jam 8 itu selesai semuanya gitu. Baik. Nah yang ketiga, tahu-tahu kok ini bukan orang yang berhak menggunakan nama Partai Demokrat, mendadak kemudian ditampilkan gitu loh di undangan gitu loh. Ya jadi kader-kader kami datang ke sana ya baik-baik. Ketemu Kapolres toh, kita komunikasi dengan penegak hukum gitu loh. Baik. Ya kan? Terus tanya klarifikasi. Baik. Saya kembali ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, Anda masih bisa mendengar suara saya sekarang? Oh iya. Ya, Pak Rahmat, Mbah Rahmat terkait perizinan, bagaimana kemarin kemudian izinnya diatur sebelum akhirnya dibubarkan? Iya, kembali saya tegaskan ya bahwa yang melaksanakan acara di Tangerang, Banten itu adalah pendiri partai bersama kader Partai Demokrat. Tidak ada hubungannya dengan DPP Partai Demokrat Deli Serdang. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pak Muldoko. Gitu. Jadi kalau ada yang mengait-ngaitkan itu adalah fitnah alias hoak alias mengada-ngada alias orang yang sedang kebakaran jenggot. Gitu. Siapa saja pendiri kemarin yang hadir? Ya kami aja tidak hadir, yang mana tahu siapa yang hadir. Saya aja tidak hadir malah. Jadi kalau di dalam undangan itu seperti kata Zaki, katanya ada di dalam undangan disebutkan sambutan dari Pak Muldoko, ada dari senior pendiri partai yang menyerahkan tunggak estafet ke Pak Muldoko. Ya di dalam undangan sah-sah saja, tapi kan Pak Muldokonya juga tidak hadir di acara itu. Ini adalah bentuk simpatisan para senior partai, para pendiri partai yang ingin meluruskan sejarah. Karena ada yang memanipulasi sejarah di dalam Partai Demokrat itu. Siapa yang manipulasi sejarah? Tahunnya bukan tanggal 9 September, tetapi partai itu berdiri 10 September. Lalu pendiri partai itu 99 orang dan Pak SBY itu bukan pendiri partai. Lalu di akte perubahannya disebutkan bahwa partai itu didirikan oleh Pak SBY. Baik. Jadi para senior ini adalah ingin meluruskan sejarah Partai Demokrat. Karena itu kita harus menghargai
apa yang dilakukan oleh para Baik, senior. baik. Pak Jadi Rahmat. kalau Zaki mengatakan ada pelanggaran hukum, tidak ada izin segala macam, ya tanyakan pada senior partai. Baik. Tanyakan pada yang mendirikan Partai Demokrat, jangan Baik. tanyakan Yang nanya ke ke Bang Rahmat Muldoko siapa? gitu loh. Nggak ada yang nanya ke Bang Rahmat. Jangan kegeeran lah Mas. Terus itu kan manipulasi sekali ya sejarah ya. Mohon maaf Mas, kita udah 20 tahun Partai Demokrat. 20 tahun loh Partai Demokrat ini. Saya pengen tanya Mas, kapan ada Duluan pelaksanaan? saya yang tahu persis tentang partai daripada Bukan. Zaki. Saya mau nanya, ada 20 tahun peringatan ulang tahun Partai Demokrat, 20 kali. Ada nggak sekali dalam 20 tahun ini yang tanggal 10? Saya pengen tahu. Ada nggak Mas? Belum Boleh nggak ada. tunjukin? Belum ada. Kenapa? Ayo. Karena manipulasi sejarah Partai Aduh, Demokrat gitu. baru Kan lucu diketahui nih. pada Mohon maaf, Mas. tahun 2021. Ya publik pintar kok bisa menilai siapa yang manipulasi Jadi kok. Itu 20 manipulasi tahun, sejarah tanggal 9. itu baru diketahui tahun 2021 ini. Di mana diketahuinya ketika anggaran dasar Partai Demokrat tahun 2020 memasukkan nama Pak SBY sebagai pendiri partai. Mas udah baca belum? Sebelumnya tidak Udah ada baca itu. belum? Nggak, udah baca belum ada RTI? Udah baca belum? Sudah. Tulisannya Karena saya apa? punya SBY yang, gitu. yang Tulisannya ditandatangani apa di situ? langsung. Bukan tulisannya apa? AHY. Udah baca belum? Mas aja belum Bagaimana? baca. Di situ tulisannya bukan sebagai pendiri, Mas. Baca dong yang benar Sebagai makanya. founding father. Baca dong gitu loh. Aduh, Mas mesti Loh, memahami. di dalam anggaran Makanya. dasar itu tertulis Nggak memahami, founding father nggak Partai memahami Demokrat sejarah gitu gitu loh. loh ya. Baik, Aduh. baik. Bapak-bapak satu persatu, mohon maaf, saya ditahan terlebih dahulu Bapak-bapak, saya ingin ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, tadi dikatakan bahwa harus meluruskan sejarah partai karena selama ini dimanipulasi. Dari analisis Anda, apa sebenarnya Bisa-bisanya yang terjadi, Mas Adi? Davi, satu hal yang ingin saya tegaskan bahwa soal konflik Partai Demokrat ini tidak sepenuhnya selesai. Sekalipun misalnya kubu KLB itu kepengurusannya ditolak oleh Kemenkumham, itu bukan akhir dari segala-galanya. Karena pada saat yang bersamaan misalnya gugatan dari kubu Mas Herzaki, kubu AHY ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Demokrat KLB itu juga ditolak. Yang itu artinya... Beda Mas. Mas Adi, maaf, itu beda. Itu individu. Tidak ada kaitannya dengan SK Kemenkumham. Oh iya, artinya apa? Individu, Artinya beda. apa? Yang disamakan. Kubu Demokrat Pak Muldoko, Pak Muhammad ini masih merasa legitimate sebagai sebuah partai Demokrat. Dari sini kemudian saya kira konfliknya itu akan berlanjut pada level hukum. Karena kalau tidak keliru, kubu Muldoko kan juga sedang menggugat ke PT UN, ke Petun gitu. Keputusan yang dilakukan oleh Kemenkumham Yasona Lawli. Itu artinya sebelum ada keputusan final mengikat dan ingkrah terkait dengan proses hukum yang saya kira cukup panjang, selama itu juga maka kedua kubu ini akan terus-terusan saling klaim, saling menegasi, saling serang, saling mengkritik dan seterusnya. Pada level politik gitu ya, ini perayaan yang kemarin itu tidak lebih dari sekedar dari gimmick-gimmick politik yang sebenarnya akan terus bermunculan sebagai upaya untuk merebut opini publik bahwa kubu Muldoko atau pendiri-pendiri partai yang sebenarnya sudah dikeluarkan dari Partai Demokrat juga merasa berhak meluruskan sejarah versi mereka. Kan artinya apa? Publik kan dibelah pikirannya. Ada yang kemudian diyakinkan oleh narasi politik yang disampaikan oleh Mas Herzaki, ada juga yang kemudian narasi politik yang selalu diyakinkan oleh narasi politik yang disampaikan oleh kubu Muldoko dan Bang Muhammad ini. Ini yang kemudian terjadi sekarang, Mas. Makanya menurut saya selama proses hukumnya ini belum selesai pada level akhir, maka selama itu juga pertarungan politik, pertarungan hukum ini tidak akan selesai. Dan pasti akan banyak bumbu-bumbu politik lainnya yang akan muncul terkait dengan momentum Partai Demokrat. Ini kan soal ulang tahun. Bisa saja nanti ada momentum lain yang dirayain oleh Partai Demokrat, kubu AHY, akan dirayakan juga oleh kubunya Muldoko. Dan ini yang akan terjadi. Dan tentu saja apapun endingnya, tentu akan merusak konsentrasi dan konsolidasi Partai Demokrat. Karena kalau tidak salah, 2022 ini kan sudah mulai masuk tahapan verifikasi partai politik menjelang jalan panjang 2024. Nah itu bayangan kita yang melihat persoalan ini dari jauh. Jadi bagi kubu Muldoko ini bukan akhir dari segala-galanya. Meski disebut abal-abal, odong-odong, tapi bagi mereka selama keputusan hukum itu tidak sampai akhir karena mereka sedang berproses saat ini, maka selama itu juga mereka akan melakukan narasi-narasi politik dan tentu saja perlawan. Sementara kubu Herzaki misalnya, kubu AHY selalu mengklaim bahwa hanya mereka lah yang paling legitimate saat ini.
Baik. Ini akan terus terjadi dualisme sampai akhir, sampai tuntas, dan mungkin saja akan jelang pemilu 2004 perkelahian ini tidak akan kunjung usai. Bagi kita yang melihat kita akan menikmati dengan indah siapa yang kemudian dualisme akan menang. Termasuk gimmick-gimmick politik seperti yang terjadi kemarin ya. Saya ingin ke Mas Zaki. Mas Zaki, terkait gimmick-gimmick politik yang kemungkinan nantinya ke depan akan ada lagi dari versi masing-masing yang mengklaim dirinya adalah bagian dari Partai Demokrat, Anda melihatnya seperti apa, Mas Zaki? Ya, pertama begini Mas, ini judulnya di Ainus Sore aja udah salah tadi tulisannya gitu ya. Kedua kubu belum ada keputusan hukum, itu salah besar. Karena hanya kami satu-satunya yang punya legal standing. Kami yang punya SK Menkumham untuk ADART tahun 2020 maupun kepengurusan 2020. Itu clear. Ya mungkin Mas Rahmat ini nggak paham undang-undang partai politik. Lama di politik tapi nggak ngerti-ngerti gitu aturan hukumnya. Ini manipulatif aja kerjanya gitu ya. Dan kubu Muldoko ada nggak legal standingnya? Legal standing partai politik itu SK Menkumham Mas. Dan nggak bisa dibilang, oh lagi digugat di Petun. Petun itu bagian dari proses hukum, tetapi Mas punya legal standing nggak kan gitu? Yang lucu aja nih misalnya. Legal standing itu setelah ada dokumen yang valid, maka itu legal standing. Giliran saya. Jangan salah. Pak Rahmat, Pak Rahmat nanti saya berikan kesempatan. Proses administrasi negara. Pak Rahmat nanti saya berikan kesempatan. Mas Zaki silakan dilanjutkan. Potong lah Mas Rahmat ngomong apa aja yang manipulatif itu ya. Intinya begini Mas. Waktu kemarin Muldoko itu mengajukan gugatan, kubunya Muldoko mengajukan gugatan 150 dan 154 ya, terutama yang waktu atas nama Bapak Muldoko sebagai ketum Partai Demokrat dan Johnny Allen sebagai sekjen DPP Partai Demokrat mengakunya begitu, itu dibalikin sama hakim. Anda itu nggak punya legal standing sebagai itu gitu katanya. Nggak ada, mana buktinya Anda punya itu? Nggak ada keputusan dari pemerintah yang sah yaitu SK Menkumham, nggak ada. Ujung-ujungnya apa? Mereka memaksakan diri, kemudian nggak pakai legal standing-nya itu, tetapi di gugatannya itu ditulis dengan jelas. Jenderal Muldoko, pekerjaan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, ini kan menghina Pak Presiden Joko Widodo dan rakyat yang menggajinya sebagai KSP. Kok pekerjaannya Ketua Umum Partai Demokrat? Ini kan mengada-ngada sekali. Jadi Anda selama ini makan gaji apa sama ini dari KSP, dari rakyat? Anda nggak mengakui sebagai Kepala Staf Presiden. Ini kan keterlaluan gini. Ini namanya lagi-lagi hanya upaya-upaya manipulatif aja gitu loh kalau kami melihatnya. Jadi nggak benar dan nggak pas kalau bicara ini belum ada keputusan hukum. Dulu kita waktu mereka setelah KLB mereka selalu bicara, kita sampai ketemu keputusan Menkumham dibilang. Kita buktikan di situ, kita buktikan. Sebelum melebar, saya jawab dulu. Silakan Pak Rahmat, silakan. Saya jawab dulu. Ujung-ujungnya udah dijawab kok. Karena yang disampaikan Mas Zaki, kita berikan kesempatan Pak Rahmat. Silakan. Kita akan ketemu di pengadilan. Kita ketemu. 3 kali tuntutan di. Karena yang disampaikan Zaki itu enggak betul. Ujung-ujung baru ketepun. Salah. Ini kita saya jawab dulu. Maksudnya jangan sampai manipulatif gitu. Baik, jangan sampai manipulatif. Mas Zaki ditahan dulu, kita berikan kesempatan Pak Rahmat, silakan. Boleh nggak Zaki tahan dulu, saya jawab dulu. Ya silakan Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Saya jelasin tadi. Oke, yang pertama terkait dengan legal standing. Zaki tidak belajar hukum. Legal standing itu adalah ya ketika sudah ada akte notaris dan itu akte notaris itu adalah dokumen yang diakui oleh negara. Maka dia punya legal standing. Baca undang-undang partai politik, Mas. Ketika terdaftar di Kemenkumham, maka kita akan melihat di Kumham itu adalah administrasi negara, bukan masalah sah atau tidaknya sebuah badan hukum. Ya, jadi ketika didaftarkan ke Kumham, maka badan hukum itu terdaftar di negara atau tidak. Nah, karena itu persoalan legal standing. Partai politik Mas, undang-undang Pak Muldoko dan AHY, kubu Muldoko dan kubu AHY sama-sama punya legal standing. Masalah pendaftaran di Kumham biarkan nanti pengadilan yang memutuskan. Itu pertama. Yang kedua, Anda juga salah Zaki. 154, 150 digugat kubu Muldoko, bukan. 154 itu yang menggugat adalah kader Partai Demokrat. Enggak ada hubungannya dengan 150 ada 154. DPP Partai Demokrat KLB 150 Mas. Jauh aja 150, 154. Jadi yang 150 benar nggak pekerjaannya? Benar nggak pekerjaannya? Boleh nggak saya terusin dulu? Supaya punya etika politik. Kalau Anda potong-potong nggak punya etika namanya. Anda juga dari tadi motong saya, Mas. Anda nggak punya etika politik. Ya, karena yang Zaki sampaikan itu kan tidak benar, keliru, hoak, menyebarkan fitnah. Makanya saya luruskan. Nanti saya luruskan. Jadi saya lanjutkan. Jadi yang digugat oleh KLB Deli Serdang hanya PT UN 150.
154 tak ada hubungannya dengan Pak Muldoko, tidak ada hubungannya dengan DPP KLB Deli Serdang. Anda keliru terkait dengan hal itu. Lalu terkait dengan pekerjaan, sama dengan Pak SBY ketika jadi presiden, memimpin Partai Demokrat. Pekerjaannya apa? Ketua Umum Partai Demokrat, tidak disebutkan presidennya. Gitu. Jadi kalau ada penolakan oleh hakim itu Anda keliru lagi. Itu terkait gugatan 154 bukan 150. Jadi jangan dicampur-campurkan gugatan 150 dengan 154. Setiap ada kegiatan Partai Demokrat atau kegiatan yang berhubungan dengan Partai Demokrat itu jangan selalu dihubungkan dengan Pak Muldoko. Anda keliru lagi. Seperti kegiatan di Tangerang, Anda tuduh Pak Muldoko Rahmat, yang jadi ada hubungannya. maksud Anda SK Menkumham itu bukan bagian dari legal standing, Pak Rahmat? Kenapa? SK Kemenkumham itu bukan bagian dari legal standing menurut Anda? Nggak malu apa ya? SK Kumham itu adalah SK yang terkait dengan administrasi partai di negara. Terkait legal standingnya ya. Sekarang ini ada 2 legal standing. Karena akta notaris itu harus dicabut kalau legal standingnya harus dihapuskan. Baik, saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi masing-masing ini saling klaim begitu. Kemudian ada yang memiliki legal standing SK Menkumham. Anda melihatnya seperti apa nih saling klaim seperti ini, Mas Adi? Ya tentu nanti ini soal keputusan pengadilan sampai final ya, Mas Davi. Bagi kita yang tidak terlampau mendalami persoalan hukum, jadi upaya-upaya perlawanan dari kubu Muldoko misalnya, ini kan tidak selesai sampai sekarang. Masih kepetun, apakah nanti diterima atau ditolak, seperti dalihnya Mas Herzaki, ya nanti kita lihat apakah lanjut atau ditolak, dan apa upaya yang terus akan dilakukan oleh kubu Bang Rahmat ini untuk memenangkan pertarungan ini, itu pada level hukumnya. Artinya sebelum ada keputusan final dari pengadilan dan ada sedikit saja celah soal pengadilan hukum, maka selama itu juga akan terus dilakukan oleh kubu Deli Serdang. Dan yang saya melihatnya bahwa ini akan banyak varian-varian, bumbu-bumbu, dan gimmick politik yang akan selalu bermunculan ke depan yang akan dilakukan oleh kubu Muldoko untuk selalu menegaskan bahwa kubu ini masih legitimate, masih sah gitu ya. Bukan kubu yang disebut odong-odong dan abal-abal. Meski kubu Herzaki selalu mengklaim yang punya legal standing Kemenkumham itu adalah mereka, tapi upaya-upaya ini terus pasti dilakukan sebagai upaya untuk memperebutkan siapa yang sebenarnya sah menurut kubu Muldoko. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya ini justru letak menariknya bahwa konflik Partai Demokrat ini belum seutuhnya selesai. Mas Herzaki misalnya meski mengklaim punya legal standing SK Kemenkumham, tentu tidak terlampau nyenyak tidurnya ini kalau begitu banyak dinamika politik yang selalu bermunculan. Dan ini mungkin dari awalan dari gimmick menuju jalan panjang 2024. Dan saya juga yakin pastinya Bang Rahmat ini dengan kubu Muldoko tentu akan mencari sedikit saja manuver celah atau apapun untuk terus memenangkan pertarungan politik ini. Dan itu yang selalu menarik untuk kita lihat dari jauh. Jadi bagi kita yang melihat persoalan politik ini secara detail misalnya, ini akan panjang ceritanya soal konflik. Saya jadi ingat di konflik yang terjadi pada Partai Golkar dulu, ataupun pada Partai P3, itu keputusan jelang pemilu itu baru kelihatan siapa yang kemudian sah sebenarnya akan diterima oleh KPU ataupun tidak. Dan itu ukurannya sebenarnya. Baik, artinya masyarakat juga ke depannya masih akan dipertontonkan oleh gimmick-gimmick politik dari Partai Demokrat ini. Betul, bagi Mas Herzaki mungkin ini sudah akhir dan final karena mereka punya legal standing dari Kemenkumham. Tapi bagi Bang Rahmat ini bukan akhir dari segala-galanya. Ini baru ronde pertama, itu masih banyak ronda-ronda lain yang bakal dimainkan. Nah, kita yang melihat dari jauh soal berapa punya ronde ataupun tidak ada ronde, wallahu a'lam gitu. Kita tinggal menikmati persoalan ini. Soal ini berapa ronde menurut saya. Baik, soal berapa ronde dan bagaimana nanti akhirnya masyarakat yang akan menilai. Terima kasih Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami. Mas Herzaki juga terima kasih atas waktunya. Pak Rahmat juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Bapak-bapak. Pemirsa, Animal Defender Indonesia temukan penjualan daging anjing di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.